Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022. Hari ini seluruh umat Kristiani di seluruh tanah Papua merayakan hari di mana Injil masuk di tanah Papua dan peringatan Hari Pekabaran Injil yang ke-167. Hari ini juga Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, anugerahilah kami roh kebijaksanaan dan pengertian, agar kami memahami benar rencana-Mu tentang kami. Semoga kami mengalami bagaimana Engkau bersabda kepada kami dalam diri Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu, tanggal 5 Februari, pada peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir, diambil dari Injil Markus, pasal 6, ayat 30 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santa Agatha lahir di Catania atau Palermo, Sisilia, Italia, dan menjadi martir pada tahun 251. Ia adalah seorang bangsawan kaya yang berkuasa di Palermo, Sisilia. Penderitaannya sebagai seorang martir berawal pada masa pemerintahan Kaisar Decius yang memerintah antara tahun 249 sampai 286
Penderitaan itu berawal dari peristiwa penolakannya terhadap lamaran seorang pemuda Quintianus, seorang pegawai tinggi kerajaan Romawi. Ia dikenal sebagai salah satu martir perawan yang paling dihormati di zaman Kristen kuno. Ia dihukum mati karena keyakinan imannya yang teguh. Menurut legenda emas abad ke-13, pada usia 15 tahun, Agatha membuat sumpah keperawanan dan menolak rayuan asmara dari prefek Romawi Quintianus. Ia menolak lamaran itu karena ia telah berjanji untuk hidup murni bagi Tuhan. Quintianus mengira bahwa dia bisa memaksa Agatha untuk berpaling dari sumpahnya dan menikah dengannya. Namun, usahanya tersebut selalu gagal. Siksaan dan kemungkinan kematian yang ditimpakan kepada Agatha tak sedikit pun membuat Agatha meninggalkan sumpahnya pada Tuhan dan melawan dengan kebajikan. Oleh karena itu akhirnya Quintianus mengirim Agatha ke Aporodisia, seorang penjaga rumah bordil, dan memenjarakannya di sana. Di sana dia mendapat siksaan, pemerkosaan, dan juga kekerasan. Di antara siksaan yang dialami oleh Agatha, pemotongan payudara adalah yang paling menyakitkan karena dilakukan dengan menjepit Agatha kemudian dibakar di tiang pancang. Namun gempa bumi mencegah hal itu terjadi dan Agatha malah dikirim ke penjara, di mana Rasul Santo Petrus menampakkan diri kepadanya dan menyembuhkan luka-lukanya. Menurut legenda Aurea, Santa Agatha meninggal di penjara sekitar tahun 251. Santa Agatha dimakamkan di Badia Catania. Banyak penamaan yang diberikan kepada Santa Agatha seperti pelindung para penderita kanker payudara, pelindung pemadam kebakaran, pelindung korban pemerkosaan, dan lain sebagainya. Santa Agatha diperingati setiap 5 Februari, dan banyak negara di Amerika dan Eropa terdapat tradisi seperti festival sebagai bentuk penghormatan terhadap Santa Agatha. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kiranya teladan Santa Agatha yang kita peringati pada hari ini dan ringkasan sejarah hidupnya telah saya bacakan secara ringkas tadi, kiranya dapat memberikan inspirasi kepada kita untuk yang hidup dan percaya kepada Yesus di zaman sekarang, yaitu bahwa kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk mewartakan Injil, kabar sukacita. Buat tugas dan panggilan itu berarti kita harus siap untuk menanggung segala risiko yang terjadi akibat dari panggilan sebagai seorang murid. Tetapi seperti seorang Agatha yang lebih rela mati demi imannya, demikian pula halnya kita yang hidup di zaman sekarang. Kita tidak boleh takut untuk berdiri lantang mewartakan Injil kebenaran dalam seluruh kehidupan kita. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita terus berjuang mencontoh teladan hidup Santa Agatha untuk selalu setia pada Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia tapi kita akan binasa? Lebih baik
kita menanggung penderitaan karena Tuhan, tapi kita akan memperoleh hidup yang kekal. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.